Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan terkait dengan topik hoax. Yang disampaikan oleh teman saya, yaitu Rizky Wijayanti. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Dengan saya Rizky Nurjayanti, NIM 18030204090, dan rekan saya Sabrina Jindri Fitria dengan NIM 18020204060 akan mempresentasikan tentang hasil review artikel dengan topik hoax, analisis dan pengembangan soal berbasis hoax pada mata pelajaran biologi SMA. Berikut referensi yang kami gunakan. Ada 4 referensi yang kami ambil tentang topik berbasis hoax. Yang pertama yaitu analisis hoax siswa kelas 11 pada materi sistem pernafasan SMA M2 Provinsi Riau tahun ajaran 2018-2019. Yang kedua, pengembangan fitur soal hoax audiovisual materi sistem untuk siswa SMA Al-Ada. Kemudian yang ketiga, ada karakteristik soal hoax materi dampak penyalahgunaan psikotropika untuk SMA, dan referensi terakhir yaitu pengembangan soal hoax serta implementasinya di SMA 8 Palembang. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi untuk artikel dengan topik hoax sendiri, itu didasarkan pada pendidikan melalui pembelajaran di sekolah pada abad ke-21 ini mempunyai paradigma bahwa pembelajaran ini menekankan pada kemampuan berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan tidak hanya pada satu disiplin ilmu, melainkan dalam beberapa disiplin ilmu. Kemudian, High Order Thinking Skills sendiri atau HLTS merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi dan melibatkan aktivitas mental dalam usaha mengeksplorasi pengalaman kompleks, reflektif, dan kreatif. Sehingga kemampuan berpikir tinggi atau HLTS ini dapat dilatihkan dengan memberikan suatu masalah dalam kegiatan pembelajaran, membiasakan siswa untuk mengerjakan soal-soal dengan tingkatan kognitif C4, C5, dan C6, serta melakukan tes di akhir pembelajaran. Kemudian dari 4 referensi yang kami ambil, pada referensi 1, HLTS sendiri menjadi salah satu masalah yang mengharuskan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran atau tugas yang berkaitan dengan berbagai pemecahan masalah. Kemudian pada referensi 2, guru mata pelajaran biologi kebanyakan belum memberikan soal hoax kepada siswa, sehingga banyak yang kurang terlatih untuk menjawab soal-soal tersebut. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Pada referensi 3, juga disebutkan bahwa guru biologi belum mengembangkan instrumen penelitian berbasis HLTS dan tidak memperhatikan validitas, reliabilitas, dan karakteristik butir soal tes yang telah dibuat. Kemudian didukung juga pada referensi 4, di mana soal-soal yang digunakan guru pada kegiatan evaluasi pembelajaran masih terbatas pada tipe soal mengingat C1, memahami C2, dan mengaplikasikan C3, di mana semua tipe soal tersebut bersifat low order thinking skill. Siswa terbiasa dengan soal-soal yang bertipe LOTS. Oleh karenanya, dalam pembelajaran belum berkaitan dengan pemecahan masalah.
Guru juga belum mengembangkan instrumen penilaian HOTS dan belum memberikan soal-soal HOTS, sehingga kemampuan berpikir HOTS siswa tersebut masih rendah. Untuk itu, perlu adanya analisis dan pengembangan soal berbasis HOTS pada materi pelajaran biologi SMA. Metode yang digunakan pada referensi 1 yaitu menggunakan metode deskriptif melalui penelitian pengembangan dengan model 4D melalui 4 tahap pengembangan yaitu define, design, develop, and disseminate. Dilakukan di tahap develop yaitu melihat hasil praktikalitas, menuntun praktikum yang dikembangkan baik dari dosen maupun mahasiswa sebagai pengguna, memanfaatkan angket sebagai instrumen untuk mengumpulkan data, dan analisis praktikalitas ini diolah dengan menggunakan rumus modifikasi. Daya serap HOTS siswa digunakan kriteria interval, lalu dilakukan pola metode wawancara. Metode yang digunakan pada referensi 2 yaitu menggunakan metode model pengembangan yang digunakan diadaptasi dari model PROM yang terdiri atas 5 tahap pengembangan yaitu pengkajian awal, preliminary investigation, perencanaan, desain, realisasi atau konstruksi, realization, construction, tes, evaluasi, dan revisi, dan implementasi. Melalui prosedur adaptasi model pengembangan PROM dilakukan analisis data kevalidan berupa validitas isi dan validitas empirik, analisis uji reliable, analisis uji kesukaran soal, dan analisis daya pembeda. Metode yang digunakan pada referensi 3 yaitu menggunakan research and development yang terdiri dari 10 tahap. Namun pada penelitian ini hanya sampai pada tahap ke-6 karena keterbatasan waktu. Metode pengumpulan data menggunakan metode tes belah 2. Dan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis secara deskriptif yang meliputi analisis hasil tes HOTS untuk mengetahui nilai reliabilitas dengan menggunakan rumus persamaan Spearman-Brown. Metode yang digunakan pada referensi 4 yaitu menggunakan research and development yang terdiri dari 10 tahap. Namun pada penelitian ini hanya sampai pada tahap ke-6 karena keterbatasan waktu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan tes tertulis. Untuk teknik analisis datanya menggunakan penjumlahan skor total dan mengkonversi skor total. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari artikel yang kami ambil. Berdasarkan referensi 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa HOT siswa kelas 11 dari SMAN Plus Provinsi Riau pada materi sistem pernafasan tergolong sangat rendah, di mana presentasi keseluruhan dari tingkatan kognitif C4, C5, dan C6 adalah 50,74%. Presentase tertinggi berada pada kategori C4 dengan sebesar 68,29%. Kemudian presentase terendah berada pada kategori soal C5 dengan presentase sebesar 33,56%. Kemudian pada kategori soal C6 tergolong dalam kategori sangat rendah dengan presentase sebesar 50,37%. Kemudian penelitian pada referensi 2 dengan analisis data kevalidan berupa validitas isi, validitas empirik, analisis uji reliable, analisis uji kesukaran soal, dan analisis daya pembeda, menjadikan hasil penelitian yang dilakukan sangat valid dan reliable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kevalidan butir soal HOTS yaitu sebesar 30,6 dengan kategori sangat valid. Reliabilitasnya sendiri yaitu sebesar 0,81 dengan kategori sangat baik, sehingga dari analisis tersebut instrumen butir soal tidak ada revisi. Kemudian tingkat kesukaran
diperoleh sebesar 0,60, di mana angka tersebut termasuk dalam kategori sedang. Lalu pada penelitian berdasarkan referensi 3, hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen penelitian Hodge yang dikembangkan dinyatakan valid dengan nilai 4, yang termasuk dalam kategori sangat valid. Serta memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,65. Indeks tingkat kesukaran yang diperoleh heterogen, yaitu sebesar 25%, kategori mudah, 50% kategori sedang, dan 25% kategori sukar. Indeks daya pembeda menyatakan bahwa 62% soal Hodge yang dapat membedakan kemampuan peserta didik, sehingga soal Hodge materi dampak penyalahgunaan psikotropika dinyatakan valid dan reliable. Kemudian pada penelitian referensi 4 sendiri, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan soal Hodge dengan manual test yang dikembangkan di SMA Negeri 8 Palembang menunjukkan kelayakan pada kriteria sangat layak. Hasil uji coba menunjukkan semua item Hodge fit dengan nilai reliabilitas yang berada pada kategori sangat bagus, yaitu sebesar 0,93, meskipun dua item terdeteksi diff dan dihapuskan. Sementara itu, hasil reliabilitas person menunjukkan kemampuan head person berada pada kriteria cukup, yaitu sebesar 0,72. Selanjutnya, dari beberapa artikel yang diambil, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian Hodge dengan topik Hodge yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa siswa masih belum terlatih untuk mengerjakan soal berbasis Hodge. Dengan adanya analisis dan pengembangan soal berbasis Hodge ini sangat berpengaruh untuk melatihkan keterampilan Hodge siswa, khususnya dalam materi biologi. Pengembangan soal Hodge pada beberapa referensi di atas menunjukkan hasil yang valid dan reliable. Kemudian, adanya penelitian ini sangat mampu membantu untuk memberikan kontribusi kepada guru dalam mengembangkan butir soal Hodge yang layak, lengkap dengan panduan penyusunan soal, dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan kualitas soal yang kurang baik pada kegiatan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, soal Hodge sendiri yang dikembangkan dapat diimplementasikan ke siswa, sehingga dapat melatih dan memotivasi siswa untuk meningkatkan kemampuan Hodge. Saran dari beberapa penelitian tersebut yaitu pada penelitian yang dilakukan selanjutnya sebaiknya harus mengkaji Hodge pada proses aktivitas belajar kaitannya terhadap transfer pengetahuan dan retensi pengetahuan yang diterima siswa. Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam penelitian tersebut diantaranya dalam pendahuluan, peneliti belum mengungkapkan secara tepat permasalahan dan alasan mengapa permasalahan tersebut diangkat dalam penelitian. Lalu gagasan tersendiri untuk mengangkat permasalahan tersebut juga belum dijelaskan. Tidak terdapat batasan penelitian pada referensi 1 dan masih terdapat kesalahan dalam penulisan dan antar paragraf dalam bagian pendahuluan tidak saling terkait. Pada artikel referensi 2 terlihat kelemahan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa tersebut tidak benar-benar dapat dilihat karena penelitian hanya dilakukan secara terbatas. Baik, demikian presentasi kami tentang topik Hodge. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman?